Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudhakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki fi kitabillah وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita, para habaib, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam pengajian rutinitas kita pada hari Minggu pagi. Semoga perkumpulan kita mendatangkan rahmatnya Allah, sehingga apa yang akan kita pelajari maupun yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna, manfaat dunia akhirat. Salawat salam khusus tercurah dan terlimpahkan kepada makhluk teragung, junjungan Rasul termulia, panutan teladan untuk kita semua, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasihatul Ibad yang berada pada halaman ke-25. Halaman ke-25. والمقالة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. رضي الله عنكم عنا وعن المسلمين أجمعين. والمقالة 19 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الخصال في الجنة خير من الجنة نفسها. الخلود في الجنة خير من الجنة، أي إطالة الإقامة في الجنة أنعم لأهلها من وجود نفس الجنة. وخدمة الملائكة في الجنة لأهلها خير من الجنة. فخدمة الملائكة تدل على زيادة ارتفاع أهل الجنة وجوار الأنبياء بكسر الجيم وضمها من قربهم في الجنة لأهلها خير من الجنة. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. ورد الله تعالى في الجنة عن أهلها خير من الجنة، لأن رضوان الله تعالى أكبر من جميع النعم. إلى آخر الحديث. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wal maqalatu 19, maqalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam,
hadis daripada baginda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, gala beliau bersabda, arba'atun, ada 4 minal khisali, dari mana 4 perkara, fil jannati, yang mana keberadaan di sorga, khairun minal jannah, lebih baik daripada sorga nafsiha itu sendiri. Nabi bersabda ada 4 perkara, yang 4 perkara ini lebih afdal, lebih bagus, lebih sempurna, lebih istimewa, lebih indah daripada sorga itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Satu, yaitu kekalnya seseorang, al-khuludu fil jannah, kekalnya seseorang di dalam sorga, abadinya seseorang di dalam sorga itu lebih baik, lebih mahal daripada sorga itu sendiri. Mengapa demikian? Ai italatul igamati fil jannah, maksudnya italah, kepanjangan atau waktu yang panjang, al-iqamati, mukimnya seseorang di dalam sorga, fil jannati, an'am, itu lebih nikmat, li ahliha, bagi penghuni sorga, min wujudi nafsil jannah, daripada wujud sorga itu sendiri. Kenapa demikian? Dikatakan orang yang kekal di dalam sorga itu lebih berharga daripada harga sorga itu sendiri, karena keabadian dan kekekalan di dalam sorga, kekekalan di dalam sorga tidak ada batas. Oleh karenanya keberadaan di sorga itu lebih mahal daripada harga sorga itu sendiri. Ada orang dikasih pinjam helikopter atau mobil harganya 20 miliar. Naik mobil, enak gak? Naik helikopter, tapi bukan punya dia. 1 jam ente balikin ya, enak gak? Enak gak? Kebetulan harinya lebaran, mau keliling, dikasih pinjam 1 jam, baru sampai ke Tanah Abang kena macet, bingung. Kenikmatannya kalau itu mobil punya dia, atau dia dikasih atau dipinjemin selama-lamanya, bukan seumur hidup, selama-lamanya, ini gak mati, hidup terus pakai itu kendaraan, itu baru itulah yang dimaksud oleh Rasul. Keberadaan seorang dalam sorga itu lebih berharga daripada sorga itu sendiri. Oleh karenanya di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar, baginda Rasul sallallahu alaihi, beliau bersabda, gala idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilal nar. Jikalau mana penghuni sorga udah masuk dalam sorga, setiap individu udah masuk tempatnya dalam sorga masing-masing, penghuni neraka juga udah masuk dalam nerakanya masing-masing, utiya bil mauti hatta yaji'u ilaihi, maka didatangkan, diungkapkan tentang kematian, diserukan oleh Allah. Fayudbah, disembelih yang namanya kematian, wa yugalu lahu ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa ahlun nari huznan ila huznihim. Kata Allah melalui baginda Rasul, hadisnya, kalau udah masuk semua dalam sorga, semua udah masuk, bagian yang ke neraka udah masuk, maka Allah panggil kematian. Hai kematian,
Datanglah itu kematian bainal jannah wan nar, disaksikan sama sorga, disaksikan sama neraka. Fayudbah, maka disembelih itu yang namanya kematian. Hilanglah yang namanya kematian, langsung kata malaikat disuruh sama Allah, wahai penghuni sorga, ente hidup terus selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Wahai penghuni neraka, anda hidup terus selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Jadi penghuni sorga abadi, penghuni neraka juga abadi. Mudah-mudahan kita abadi di dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadukum mata li farahihi lamata ahlul jannah. Walau anna ahlan nari mata li huznihi lamata ahlun nar." Andai kata ada kegembiraan yang membuat orang mati, maka penghuni sorga bakal mati. Karena kegembiraan sorga saking indahnya. Tapi yang namanya kalau orang udah masuk sorga, nggak ada mati lagi. Andai kata ada kesedihan yang membuat orang mati, maka penghuni neraka semuanya mati. Tapi dikarenakan penghuni neraka sudah nggak ada yang mati lagi, mereka hidup terus dalam keadaan siksa. Jadi dua-duanya abadi nih. Dalam sorga abadi, dalam neraka juga abadi. Kalau dia dapat bidadari di situ abadi, dia dapat dayang-dayang di situ abadi, dia kumpul dengan arwahul aulia atau berjumpa dengan para nabi abadi. Bukan film. Terus begitu. Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Ya, pembantunya, dayang-dayangnya abadi di situ. Walau fiha azwajum mutahharatun hum fiha khalidun. Mereka juga dikasih bidadari sama Allah dalam surga abadi. Ya. Mudah-mudahan kita ada di dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dibawa oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Qala qultu ya Rasulullah. Imam Abu Hurairah pernah tanya sama Rasulullah dengan pertanyaan, mimma khalaqal khalqa. Ya Rasul, manusia itu diciptakan dari apa? Qala minal ma. Kata Nabi, manusia diciptakan dari air. Qala al jannatu ma bina'uha. Lalu kata Imam Abu Hurairah tanya lagi, kalau nerakanya Allah itu dibuat dari apa wahai Rasulullah? Qala labinatun min dahabin walabinatun min fiddatin. Kata Nabi, itu batu bata di sorga, lempengannya terbuat dari emas, terbuat dari perak. Wa malatuha al miskul azfar, semennya terbuat dari misik yang indah. Wa ahsabuha minal lu'lu' wal yagut, adonannya dicampur dari mutiara dan permata. Wa turabuha min za'farin, tanah yang di situ ditaruh adukan terbuat dari za'faron. Man yadkhuluha, siapa orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, amin, ya na'am wala ya'bas, seumur hidup dia bakal senyum dan tidak akan pernah ketemu cemberut. Surga gembira terus, senyum terus, kalau nyengir terus, udah nggak ada lagi cemberut, nggak ada. Wayaklad walayamut, dan dia abadi nggak bakal mati. Wayafna syababahum, awet muda terus, nggak bakal keriput. Wala tabla thiyabahum, bajunya pun nggak bakal kusut. Tuh penghuni surga abadi. Kalau mereka makan banyak, maaf, nggak pengen kencing, nggak pengen buang hajat. Lalu bagaimana? Keluarlah keringat yang berbau misik di tubuhnya. Sehingga di sana di surga nggak ada toilet, nggak ada orang sakit perut, nggak ada pengen kamar mandi, nggak ada. Ini surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala, kekal abadi di dalamnya, lebih afdal daripada sorga itu sendiri. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha, dan pelayanan bangsa malaikat-malaikat di dalam sorga kepada penghuni sorga, khairun, itu lebih baik, minal jannah, daripada sorga itu sendiri. Di ahliya khair minal jannah fa khidmatul malaikata, maka pelayanannya bangsa para malaikat itu tadulu menunjukkan ala ziyadati irtifai ahlil jannah, menunjukkan bahwa penghuni sorga itu ala ziyadati irtifai, lebih tinggi kedudukannya di dalam sorga bagi penghuni sorga tersebut. Jadi yang bantu bukan manusia lagi, yang bantu bukan bangsa kita lagi, tapi yang bantu bangsa malaikat. Pengen apa yang ngambilin malaikat? Pengen minum, pengen makan, yang nyodorin malaikat. Ibarat kata kalau mau makan, kobokannya yang bawa malaikat. Ayatu fa'alimul dan mukhalladun bi akwabin wa barik wa ka'sin mim ma'in. Ini malaikat dalam riwayat Imam Bazzar yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latanduru fil jannati ila at-tairi fatashtahihi fataji'u mashwiyan ladaika. Kalau kamu di sorga lihat burung lagi terbang, ayam lagi lewat di depan kamu, lalu pengen, ada keinginan dalam hati, pengen makan itu ayam panggang, burung panggang, maka langsung diambil sama malaikat, disodorin kepada Anda, detik itu juga udah mateng, tinggal dimakan. Ini malaikat-malaikat Allah yang berkhidmat di dalam surganya Allah kepada siapa? Kepada penghuni surga. Maka dikatakan khidmatul malaikah fil jannati khairun minal jannah. Di dalam suatu riwayat Imam Tirmizi mengeluarkan suatu riwayat di bawah Imam Sulaiman bin Buraidah an Abi, ja'a rajulun ila Rasulillah, ada orang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi, hal fil jannati min khailin, di sorga ada kuda enggak? Di sorga Allah ada kuda enggak? Faqala Rasulullah SAW, innallaha yudkhilukal jannah. Nabi langsung doain, mudah-mudahan nanti di hari kiamat ente masuk sorga. Amin. Fala tasha'u an tahmil ala farasin min yagutatin hamra fatatiru bika haitsu syi'ta fil jannati illa humilta, atau kama qala Rasulullah. Nanti kamu di sorga, Allah kasih kendaraannya beda. Setiap kuda di sorganya Allah punya sayap. Ini kuda beda dengan kuda yang ada di bumi. Kata Nabi, min yagutatin hamra, dari permata yang warna merah. Masya Allah. Tapi kuda, dia punya sayap. Fatatiru bika fil jannati haitsu syi'ta, kamu mau pergi terbang kemana saja, illa humilta, pasti dibawa terbang. Ini baru binatang, bagaimana malaikat. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita punya tempat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dapat surga melalui rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang khidmahnya para malaikat. Di dalam riwayat Imam Tirmizi, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna ahlil jannati alladzi lahu samanuna alfa khadimin wasnataini wasab'ina zaujatan walahu gubbatun min lu'lu'in bainal jabiyati ila San'a, atau kama qala Rasulullah. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, baginda Rasul bersabda, penghuni sorga yang bintangnya paling kecil, jabatannya paling rendah,
penghuni surga, jabatannya paling rendah. Dia dikasih sama Allah pembantu 80.000 malaikat. Istrinya 72 bini. 72 bini. Bukan 4 lagi. Ya. Ibu-ibu enggak ngedenger nih. Ibu-ibu kita semuanya penghuni sorga. Sabar, enggak pernah marah. Jadi kata Nabi dalam hadis itu, adna ahlil jannati, penghuni sorga yang titelnya, jabatannya paling rendah. Kalau di kantor enggak masuk ke ruangan, di luar mulu, kanan kiri. Ini penghuni sorga yang paling rendah. Alladzi lahu thamanuna alfa khadimin. Dia punya pembantu 80.000 malaikat. Wasnataini wasab'una zaujatan. Bininya ada 72. Walahu gubbatan min lu'lu'in bainal jabiyati ila Son'a. Dan dia punya istana enggak gede, jaraknya dari Jabiyah ke Son'a. Ibarat kata dari sini nih, dari Indonesia ke Mekah, istananya tuh, ya. Belum yang bintang 1, belum yang bintang 2, belum yang bintang 3. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, diceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri semakin tua, badannya semakin renta, tubuhnya semakin berat. Orang-orang yang dekat dengan beliau kesian. Wahai Imam Sufyan Tsauri, sudah antum ini jangan terlalu berat ibadah, antum sudah tua. Maka beliau langsung nangis. Kenapa nangis? Tahu nggak ente kenapa anda semakin hari ibadah anda semakin anda usahain lebih baik lagi? Karena anda malu. Nanti orang Islam, muslimah, kalau sudah masuk dalam surganya Allah, dia bingung mau terima kasih sama Allah. Saking enaknya surga Allah, gara-gara amal soleh yang dia lakukan di dunia. Kamu tahu nanti di dalam surganya Allah, dalam hadis kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, penghuni surga semuanya bingung. Mereka menduga surga mereka tuh yang kelas bawah didatengin sama Allah. Allah turun ke surga bagian bawah. Mereka bingung, kok tiba-tiba ini cahaya terang betul surga yang ada di bawah. Ternyata kata malaikat, tundukkan kepala kalian semua. Ini bukan Allah. Ini cahaya bidadari surga yang pertama, Firdaus, lagi senyum kepada pasangannya. Bidadari surga Firdaus ketemu pasangannya, senyum, cahayanya sampai ke surga paling bawah. Baru cahaya bidadari, belum cahaya Rasulullah, belum cahaya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surga. Makanya Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Tsani, beliau kalau malam nggak bisa tidur, belok kanan belok kiri. Istrinya tanya, kenapa Beb kok nggak tidur? Iya, saya kepikiran, belok ke kanan, tidur nih, kepikiran surganya Allah yang begitu indah, yang digambarkan dalam Al-Quran, digambarkan dalam hadis. Kalau saya belok ke kiri, saya teringat dengan neraka yang Allah sebutkan dalam Quran, Allah sebutkan melalui baginda Rasul dalam hadis. Jadi saya nggak enak tidur. Jadi lebih baik saya ibadah saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Oleh karena itu saudara, banyak hal-hal yang sir, yang rahasia, yang tidak layaknya diketahui oleh publik, yang sebetulnya bisa untuk saya ungkapkan di majlis di Zawiyatul Rasul ini. Cuman karena suara kita ini kemana-mana, kadangkala ada hal-hal yang orang tidak masuk akal, yang bisa diterima hanya dengan iman. Oleh karenanya kita sampaikan yang jelas-jelas saja.
Baiklah, selanjutnya yang ketiga, wajiwarul anbiya'i, dan yang ketiga jiwarul anbiya'i bikasril jimi wa dhammiha min gurbihim. Yang ketiga jiwarul anbiya, bertetanggaan dengan para nabi. Masya Allah, punya tetangga nabi, tetangganya Nabi Isa, tetangganya Nabi Musa, tetangganya Nabi Ibrahim. Itu merupakan wadhamya min qurbihim, karena kedekatan mereka itu di sorga, fil jannati li ahliha, bagi penghuninya, khairun minal jannah, itu lebih baik, lebih indah daripada sorga itu sendiri. Saudara, bertetanggaan dengan pejabat aja nih yang cuma di dunia, kadangkala muncul kebanggaan. Nih, tetangga saya presiden, tetangga saya ini bapak gubernur, walaupun nggak pernah ketemu. Tetangga saya ini Raja Namrud, bangga dia. Wah, ini tetangga saya pejabat. Ente bertetanggaan di komplek, di situ ada pejabat, ada jenderal, ente bangga. Oh iya bagus. Ada kebanggaan yang hakiki. Apa? Bukan di dunia. Ad-dunya dar mamar. Dunia ini cuma lewat doang, kayak air ngalir. Ada negeri yang abadi, dar maqar, wahia yaumul akhir. Di surganya Allah bertetanggaan, ibarat kata nih, kalau satu komplek ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Masya Allah, bertetanggaan, ketemunya dengan para nabi, para rasul. Itu penghuni sorga sama kayak dunia. Di dunia hari Jumat mereka sholat Jumat. Di sana kalau hari Jumat ada perkumpulan. Perkumpulannya ada di pasar. Ada bermacam-macam pasar. Ada pasar yang di situ mereka disiapkan sama Allah perempuan bidadari sorga. Tinggal ambil. Ini penghuni sorga. Ada pasar yang mereka kalau masuk ke tempat itu, wajah mereka menjadi lebih bercahaya lagi. Itu pasar di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perempuan yang tidak kelihatan urat sama tulangnya, saking beningnya. Kalau mereka mau ambil buah, nggak ada tuh pakai tangga. Dan pohon dari atas sampai bawah buah semuanya. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga sama para nabi, para rasul. Oleh karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Maulid Simtudiral, beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Surganya Allah tidak membuat saya menarik kecuali dikarenakan di surganya Allah ada Rasulullah. Karena ada Nabi di sorga, saya bisa ketemu dengan Nabi, maka saya rindu dengan surganya Allah. Ini kelasnya tinggi lagi. Kalau orang kelas di bawah, dia cinta rindu sorga karena bidadari, karena ini dan itu. Kalau para wali, mereka rindu pengen sorga supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dalam kitab Al-Ghirtas fi Manaqib Al-Attas, Habib Ali bin Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, ini saking dalamnya cinta sama Nabi, kalaulah saya dimasukkan sama Allah dalam sorga, amin, tapi di sorga itu mata saya dihalang-halangin, ditutup, apalagi dilarang untuk melihat Rasul, lebih baik saya disiksa saja di dalam nerakanya Allah. Karena kenikmatan sorga kalau ketemu sama Rasulullah. Sebagaimana nikmat yang paling luar biasa dalam sorga berjumpa dengan Allah, tidak mungkin seseorang bisa berjumpa dengan Allah kecuali lebih dahulu dia berjumpa dengan Rasulullah. Ini orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Baik, kembali bertetanggaan dengan para nabi itu lebih baik bagi penghuni sorga daripada sorga itu sendiri. Qaimna jannati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa,
Mereka itulah sebaik-baiknya pendamping atau sebaik-baik teman. Ya, sebaik-baik tetangga, sebaik-baik lawan bicara, sebaik-baik warga kampung, warganya para nabi, para rasul. Masya Allah. Udah nggak ada lagi rapat RT RW. Ya, kampungnya tentrem, damai. Isinya para nabi, para rasul. Lalu waridallahi ta'ala fil jannah. Yang terakhir, ridhonya Allah. Ridallahi ta'ala, ridhonya Allah ta'ala fil jannah, di dalam sorga. An ahliha, bagi penghuni sorga, khairun minal jannah, itu lebih baik daripada sorga itu sendiri. Lianna, mengapa demikian? Karena dikarenakan ridwanallahi ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, akbaru, lebih besar, min jami'in ni'am, dari semua nikmat, adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Paling mahal tuh, ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya, ulama kita, para wali-wali zaman dahulu, kalau baca doa dengan doa yang macam-macam, di antaranya apa? Ya Allah ridhamu, ya Allah ridhamu, ya Allah ridhoilah kami dengan ridhamu, wal afu amma qad madha, maafkan hamba ya Allah atas kesalahan-kesalahan hamba yang terdahulu. Ya, ini ridhonya Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, maka tidak ada guna lagi, ya, kebencian, cacian makhluk seluruh bumi kepada kita. Kenapa? Allah ridha. Apalagi bagi penghuni sorga, udah di sorga dapat ridha. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dibawa oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallam, yaqulullah ta'ala li ahli jannah. Kata Nabi dalam hadisnya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada penghuni sorga. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Ya ahlal jannah, Allah panggil nih, orang udah di sorga. Mudah-mudahan kita udah di situ. Wahai penghuni sorga, fayaquluna labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Baik ya Allah, saya jawab. Dipanggil sama Allah nih, wahai penghuni sorga, siap ya Allah, saya jawab panggilanmu, kebaikan semuanya bersumber darimu. Kata Allah, wahai penghuni sorga, hal raditum, apakah kamu ridho saya tempatkan di sorga? Apakah kamu rela, senang hati kamu saya tempatkan di sorga? Faqala yaquluna na'am, tentu ya Allah. Wa ma lana la narda, bagaimana kami enggak senang ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sementara engkau tidak kasih nikmat ini kepada orang lain. Yang lain di neraka, kami ini udah dipilih masuk surga ya Allah, bagaimana saya enggak senang? Ini saking baiknya Allah ditawarin lagi. Ala u'tikum afdala min dalik, mau enggak kamu saya kasih kamu hadiah lebih mahal daripada surga ini sendiri? Fayaquluna, mereka penghuni surga jawab, apakah ada? Waqad a'taitana afdal min hada, apakah engkau telah memberikan kepada kami ada yang lebih baik daripada ini? Qala na'am. Apa itu ya Allah? Uhilla alaikum ridwani fala uskhita lakum ba'da hadza abada. Saya kasih kepada kamu penghuni sorga hadiah satu lebih mahal daripada sorga. Apa? Aku ridho kepada kalian, tidak akan ada lagi kemurkaan untuk kalian selama-lamanya dalam sorga ini. Subhanallah. Ya, sorga. Masya Allah. Mungkin kalau kelas kita saudara ibadah karena pengen nyicipin sorga. Betul? Betul? Nggak usah malu-malu. Kelas kita ini kenapa ente nggak mabuk? Takut disiksa. Ya itu kelas kita memang begitu. Alhamdulillah masih bagus, itu perasaan orang beriman begitu. Tapi kalau orang yang udah berkelas, dia ibadah
bukan untuk di surga, bukan untuk masuk neraka, terserah Allah. Sampai ungkapan Imam Nawawi pernah berkata, Imam Nawawi Al-Bantani ada dalam syarah kitab ini, andai kata Allah ridho kepada hambanya, dia nggak peduli walaupun dimasukkan dalam nerakanya Allah, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kumpul bareng kala jengking sama ular, asal Allah ridho nggak apa-apa. Kenapa? Karena keriduan Allah kalau sudah sampai kepada hambanya, hilanglah rasa siksa yang ada dalam nerakanya Allah. Tuh, ya, itu udah lebih berat lagi. Jadi orang yang ahlillah, orang-orang aulia salihin ini, saudara, mereka mencari ridhonya Allah. Mereka dakwah, mereka ngajar, mereka nolong orang, cari ridhonya Allah. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, guru besar ahli hadis, orang alim, waliullah, selalu itu. Kita ini bikin maulid, kita ini ngajar, kita ini dakwah, nolongin orang, nggak jadi apa-apa, cuma nyari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kalau orang dapat ridhonya Allah, meninggalnya dia husnul khatimah. Beb, ana boleh makan ayam, beb, kambing, ikan yang udah disiapkan? Boleh. Tapi antum ridho enggak? Ana ridho, dimakannya enak. Tapi ketika ana bilang boleh makan, tapi hati anda enggak ridho, jadi penyakit, racun di badan anda, kan begitu? Demikian juga. Ini kalau Allah ridho kepada hambanya, walaupun hamba tersebut amalnya pas-pasan, maka dia layak mendapatkan rahmat Allah, sorga dan yang lain-lain. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam, rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira cukup pelajaran hari ini. InsyaAllah pada kesempatan lain kita berjumpa. Dan kebetulan minggu besok tanggal 29 kita penutupan, di mana kita sudah sampai pada hari ini nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Semoga hari ini atau tadi malam dan hari dan seterusnya, keadaan ibadah kita sama Allah lebih baik lagi, munajat kita lebih baik lagi, tahajud kita, sedekah kita, solawat, istighfar kita, sodakoh kita, semuanya lebih baik lagi, sehingga Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Allah gampangkan rizki keluarga kita semua, dan apa yang telah kita pelajari untuk kita amalkan di bulan Ramadan insyaallah. Itulah maksud daripada tawakuf, yaitu untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin.